Kalau kamu suka traveling ke tempat yang punya pemandangan laut biru, arsitektur kuno, dan sejarah panjang yang masih hidup sampai hari ini, maka Kroasia bisa menjadi salah satu destinasi yang paling underrated dan menurutku ini wajib banget dimasukkan ke bucket list. Penasaran kan? Negara kecil di Eropa Tenggara ini dikenal dengan pantainya yang cantik, kota tua seperti di film Game of Thrones, dan makanan laut yang seger banget. Tapi guys, ternyata Kroasia ini juga punya cerita sejarah yang sangat kompleks. Budayanya unik, bahkan cara hidup yang membuat banyak wisatawan akhirnya betah loh lama-lama di sini. Kayak gimana sih? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap mulai dari sejarah singkat Kroasia, tempat wisata yang wajib dikunjungi, kuliner khasnya, perkiraan biaya liburan dari Jakarta, sampai tips traveling dan waktu terbaik untuk datang ke sana. Ayo kita mulai perjalanan ke tanah Adriatik ini. Let's go! Sejarah singkat Kroasia. Kroasia ini terletak di kawasan Balkan, berbatasan langsung dengan Slovenia, Hungaria, Serbia, dan Bosnia dan Herzegovina. Negara ini guys dulunya bagian dari Yugoslavia sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1991 setelah perang panjang dan berat. Tapi jauh sebelum itu, Kroasia sudah punya sejarah panjang sejak zaman Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Banyak loh kota di sana seperti Split dan Dubrovnik, dulunya merupakan pelabuhan penting dan pusat perdagangan laut. Jadi nggak heran guys kalau kita jalan-jalan ke Kroasia rasanya itu kayak melangkah mundur ke masa lalu. Bangunan batu kapur putih, jalanan sempit, dan kastil tua itu masih berdiri megah sampai sekarang. Seru ya, vintage tapi masih eksis di zaman kayak sekarang ini. Sepak bola dan nasionalisme Kroasia. Kalau ngomongin Kroasia, kayaknya nggak bisa lepas ya dari sepak bola. Dan untuk orang Kroasia, bola ini bukan hanya olahraga, tapi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Aku tuh juga termasuk orang yang mengagumi Kroasia ya, jadi sampai waktu itu tuh pernah ya, saking terkenalnya tuh bikin kayak dinding kamarku tuh kotak-kotak merah putih gitu, khas Kroasia. Kamu kayak aku gini nggak guys? Setelah merdeka tahun 1991, Kroasia itu sempat dilanda perang dan kesulitan ekonomi. Tapi justru dari masa-masa sulit inilah semangat nasionalisme mereka tumbuh melalui lapangan hijau. Nah, buat kalian yang sempat ngalamin gitu ya Piala Dunia 2018 atau kalian penggemar sepak bola, tentu tahu ya, negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 4 juta orang berhasil menjadi runner-up dunia dan mengalahkan tim-tim besar kayak Inggris dan Argentina. Kebayang tuh, Indonesia penduduknya lebih banyak banget ya dari ini. Waktu itu nama Luka Modric langsung menjadi ikon, bukan cuma sebagai kapten, tapi juga simbol perjuangan rakyat Kroasia yang pantang menyerah. Di Zagreb, kamu masih bisa merasakan atmosfer cinta mereka pada sepak bola. Kalau kalian datang pas musim kompetisi, coba deh nonton pertandingan klub legendaris mereka di Dinamo Zagreb. Stadion Maksimir mungkin gak sebesar stadion-stadion di Eropa Barat, tapi semangat supporter di sini luar biasa. Dan orang lokal sering bilang, kami mungkin kecil di peta, tapi besar di hati dan di lapangan. Wow, keren ya? Jadi kalau kalian suka bola, Kroasia ini bukan cuma destinasi wisata, tapi juga pengalaman emosional yang bakal bikin kamu ngerasa deket banget sama jiwa mereka. Keunikan Kroasia yang dikenal dunia. Banyak orang kenal Kroasia karena serial terkenal Game of Thrones.
Karena sebagian besar lokasi syutingnya diambil di Dubrovnik, kota tua yang menghadap ke Laut Adriatik. Tapi guys, keunikan Kroasia itu nggak cuma di situ. Negara ini punya lebih dari 1000 pulau, tapi hanya sekitar 50 yang berpenghuni. Lautnya super jernih, pasir pantainya putih halus banget, cocok untuk yang suka diving atau sailing. Kota Zadar terkenal punya sea organ, alat musik yang dimainkan langsung oleh ombak laut. Kroasia ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling aman di Eropa, bahkan untuk solo traveler perempuan. Dan satu hal unik lain guys, orang Kroasia itu bangga banget ya dengan budaya minum kopi. Di sini ngopi itu bukan hanya soal kafein, tapi gaya hidup. Jadi jangan heran kalau kamu lihat warga lokal duduk di kafe berjam-jam untuk ngobrol santai. Wah, aku banget nih, kayaknya aku harus pindah ya ke sini. Gimana menurutmu guys? Ada yang mau ikut gak nih? Tulis di komen ya. Makanan khas Kroasia. Kalau ngomongin traveling tanpa bahas makanan tuh kayaknya kurang lengkap gitu ya. Masakan Kroasia itu campuran antara kuliner Mediterania, Balkan, dan Italia. Wah, pasti enak banget kan? Beberapa makanan khas yang wajib dicoba. Peka, daging atau seafood yang dimasak lambat di bawah tutup besi dengan bara api. Black risotto, nasi hitam dari tinta cumi khas banget pesisir Dalmatian. Cevapi, sosis kecil dari daging cincang, biasanya disajikan dengan roti pita dan bawang. Burek, pastry isi keju atau daging cocok banget untuk sarapan. Tentu saja, buat kalian yang suka wine lokal Kroasia, ini sifatnya wajib banget ya. Dan ternyata diakui di Eropa karena kualitasnya yang tinggi. Gimana, tertarik nyoba nggak nih? Rekomendasi tempat wisata Kroasia. Guys, kalau kamu punya waktu sekitar 7-10 hari di Kroasia, ini adalah beberapa tempat wajib yang harus dikunjungi. Dubrovnik, kota benteng di pinggir laut, selain menjadi lokasi syuting Game of Thrones, pemandangan dari atas tembok kotanya itu luar biasa. Split, kota pelabuhan dengan istana Diocletian dari zaman Romawi, cocok untuk wisata sejarah dan kulineran di pinggir laut. Zadar, kota tenang di tepi pantai, terkenal dengan sea organ dan sun salutation. Sunset di sini katanya salah satu yang tercantik di dunia. Plitvice Lakes National Park, taman nasional yang masuk UNESCO World Heritage, terkenal dengan air terjun bertingkat dan danau biru kehijauan. Far Island, pulau yang terkenal glamor, banyak yacht, tapi juga punya desa tua yang cantik dan lavender fields di musim panas. Zagreb, ibu kota Kroasia yang modern, tapi masih kental budaya lokal. Ada museum unik kayak Museum of Broken Relationships. Kombinasi antara kota tua, alam, dan pantai membuat Kroasia ini cocok untuk semua jenis traveler. Dari yang suka sejarah pantai sampai yang mau healing. So, kapan nih kesini? Tulis di komen ya. Kisaran budget dan rute dari Jakarta. Nah, sekarang tiba di hal yang paling penting. Berapa sih budget ke Kroasia dari Jakarta? Guys, sebelum lanjut jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe di channelku ini, oke? Thank you so much. Rute paling umum adalah Jakarta Doha Zagreb atau Jakarta Istanbul Dubrovnik. Waktu tempuhnya ini sekitar 16-18 jam perjalanan, tergantung waktu transit juga ya guys. Jadi ini kisaran saja. Dan untuk estimasi biaya, tiket PP Jakarta Zagreb mulai 13-17 juta ini di musim normal. Nah, kalau rajin mantengin tiket promo, siapa tahu ya, Anda beruntung. Akomodasi untuk hostel sekitar 400-700 ribu per malam.
Hotel mid-range sekitar 1 sampai 1,5 juta per malam. Untuk makan per hari sekitar 250 sampai 400 ribuan. Transport antar kota bisa pakai bus atau ferry sekitar 150 sampai 500 ribu sekali jalan. Jadi total perkiraan liburan 7 hari bisa di kisaran 20 sampai 25 juta. Ini juga tergantung gaya travelingnya ya guys. Masih relatif lebih murah dibanding negara Eropa Barat seperti Prancis atau Swiss. Musim dan waktu terbaik berkunjung. Kroasia ini ada 4 musim seperti di negara Eropa lain. Nah, waktu terbaik untuk kunjung adalah Mei sampai September, pas musim panas dan langitnya tuh cerah banget. Nah, kalau mau harga lebih murah dan suasana tidak terlalu ramai, bisa datang juga di Mei sampai Juni atau September sampai Oktober. Masih hangat tapi enggak sumpek banget. Dan kalau kalian termasuk orang yang nggak bisa dingin gitu ya, hindari musim dingin di Desember sampai Februari kalau tujuanmu pantai. Karena banyak kapal feri berhenti beroperasi dan beberapa pulau sepi. Jadi kita bakal terpenjara gitu ya di hotel, kan sayang banget. Tips traveling ke Kroasia. Beberapa tips biar traveling kamu ke Kroasia makin lancar guys. Gunakan kartu debit internasional atau Revolut atau Wise biar hemat biaya tukar mata uang. Kemudian bawa uang tunai secukupnya karena nggak semua tempat kecil menerima kartu ya. Nah untuk seru-seruan bisa belajar tuh kata-kata dasar gitu ya bahasa Kroasia kayak hvala yang artinya terima kasih atau dobar, selamat siang dan lain sebagainya. Mereka pasti seneng kok kalau kita ngomongin bahasa lokal mereka, pastinya bakal ramah ke kita. Ya nggak nih? Jangan lupa sunblock dan topi kalau ke pantai karena musim panas di Kroasia tuh bisa mencapai 35 derajat Celcius. Oh no! Yang paling penting guys, nikmati waktu santai. Orang Kroasia itu nggak buru-buru, mereka hidup dengan ritme tenang. Nah, cocok banget untuk kalian yang suka lama-lama di kafe duduk sambil ngopi. Nah, ini aku banget sih sebenarnya. Well guys, Kroasia itu adalah destinasi yang jarang dibahas, tapi begitu kamu datang, ya kamu bisa bakal jatuh cinta. Perpaduan antara laut biru, sejarah kuno, dan keramahan orang lokal bikin pengalaman traveling ke sini tuh terasa autentik banget. Nah, kalau kamu bosan dengan destinasi Eropa yang itu-itu saja, seperti Paris, London, atau Roma, mungkin saatnya kamu mencoba sisi lain Eropa yang lebih tenang tapi magis. So, siapa nih yang siap menjelajah negeri 1000 pulau ini? Tulis ya di komen tempat mana di Kroasia yang paling pengen banget kamu kunjungi duluan. Oke guys, cukup dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!